Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, seringkali yang terbayang adalah sosok glamor berbalut suit rapi dengan senyum yang memikat. Namun, betapa seringnya kita lupa bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal tampang atau kuasa, tetapi tentang pengorbanan dan integritas. Apakah selama ini kita benar-benar memahami apa yang membuat seorang pemimpin dihormati dan diingat, bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena jiwanya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sosok yang bisa dibilang pernah bikin semua orang tertegun, yaitu Nelson Mandela. Siapa yang tidak mengenal namanya? Dari seorang tahanan politik hingga presiden, perjalanan hidupnya adalah teka-teki menarik yang penuh pelajaran. Mari kita mulai dengan melihat kisahnya yang fenomenal, dari bangku tahanan hingga naik ke kursi kepresidenan, dan bagaimana nilai-nilai yang dianutnya menciptakan dampak yang luar biasa bagi dunia. Chapter 1, Latar Belakang dan Teka-teki Kehidupan Mandela. Nelson Mandela, atau yang sering kita sebut Bapak Bangsa, bukanlah nama asing bagi kita. Namun, ada banyak hal tersembunyi di balik namanya yang seringkali kita lewatkan. Lahir dari suku Xhosa di Afrika Selatan, Mandela tumbuh dalam lingkungan yang penuh perjuangan. Sejak kecil, dia sudah nampak berbeda, selalu punya semangat untuk melawan ketidakadilan. Siapa yang tidak merasa terketuk saat mendengar kisah hidupnya yang sebenarnya sudah penuh dengan tantangan, bukan? Jiwa besarnya membuatnya keluar dari zona nyaman dan memperjuangkan apa yang benar. Namun, cobalah sejenak berpikir. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian kita, mengeluh tentang pekerjaan, atau mencari alasan fokus ke hal-hal sepele. Sementara itu, Mandela memilih untuk berjuang meskipun harus mengorbankan kebebasannya. Dari balai kota hingga sel penjara, dia mengajarkan kita pentingnya tujuan dan keadilan. Mulai dari sini, kita bisa menggali lebih dalam, apa yang sebenarnya mendorong Mandela untuk melawan arus, dan nilai apa yang bisa kita pelajari darinya. Chapter 2, Nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan Mandela. Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah. Mandela menunjukkan bahwa kepemimpinan terletak pada nilai-nilai yang ditanamkan. Pertama, ada empati. Dia mengajarkan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, bukan hanya diri sendiri. Ini adalah hal yang jarang kita lihat hari ini, di mana banyak orang lebih suka mengejar ambisi egois tanpa peduli pada dampaknya. Kedua, keberanian adalah kunci. Mandela tidak sekadar berbicara di atas kertas, dia berani menempuh risiko. Terjebak dalam penjara selama 27 tahun mungkin membuat banyak orang putus asa, tetapi dia justru semakin menguatkan visi dan misinya. Ketiga, konsistensi. Dia tetap teguh pada prinsipnya meski dunia sekitarnya tak selalu mendukung. Mudah bukan? Sekarang, coba tanyakan kepada diri sendiri. Seberapa konsisten kita terhadap nilai-nilai yang kita percayai, apalagi di saat sulit? Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi jika kita mau belajar dari Mandela, semua itu mungkin bisa dicapai. Chapter 3, Pengorbanan yang mengubah segalanya. Setiap pemimpin hebat pasti memiliki pengorbanan besar dalam hidupnya, termasuk Mandela. Dia rela mengorbankan 27 tahun hidupnya di penjara, bukan untuk mencari glorifikasi, tetapi demi kebebasan bangsanya. Coba bayangkan, berapa banyak dari kita yang mau melakukan hal serupa? Ketika kita dihadapkan pada masalah, kita lebih sering mencari jalan pintas atau pura-pura tidak melihat, bukan? Satu hal yang patut dicatat, perjalanan panjangnya menjadi pengingat bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Dengan setiap jerih payah, dia membawa pulang pelajaran berharga bagi banyak orang. Dalam situasi sulit, dia tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ingin hidup dalam masyarakat yang adil. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati selalu melibatkan pelayanan kepada orang lain. Jadi,
Kapan kita akan berani mengambil langkah serupa? Ataukah kita terus bersembunyi dari kenyataan? Chapter 4, Dampak Mandela di Dunia Global. Dampak Nelson Mandela jauh melampaui batasan Afrika Selatan. Sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan, dia menginspirasi banyak pemimpin di seluruh dunia. Ketika kita membahas tentang kebangkitan negara-negara yang terjajah, nama Mandela akan selalu diagung-agungkan. Dalam kancah global, kehadirannya sebagai pemimpin yang penuh empati dan keberanian menjadi contoh nyata bagaimana satu suara bisa mengubah banyak hal. Menariknya, pengaruhnya tak hanya terbatas pada politik. Dalam hubungan internasional, dia membantu menurunkan ketegangan antar bangsa dan memperkuat diplomasi. Dalam dunia yang penuh konflik seperti saat ini, sangat relevan untuk mempertanyakan apakah kita, sebagai individu, bisa berkontribusi untuk menjembatani perbedaan. Jadi apa yang kita lakukan untuk memperkuat solidaritas seperti yang dilakukan Mandela? Apakah kita hanya berdiam diri sambil berpura-pura tak ada masalah mendasar yang harus diselesaikan? Chapter 5, Mewariskan Kebaikan untuk Generasi Mendatang. Akhirnya, satu hal yang tak kalah penting adalah warisan yang ditinggalkan Mandela. Apa yang kita inginkan untuk diingat oleh generasi mendatang? Apakah kita ingin mereka mengenang kita sebagai sosok yang hanya mencapai sukses pribadi, atau sebagai pengubah dunia yang peduli terhadap sesama? Dalam setiap tindakan, ada bobot yang bisa diwariskan. Melalui kebaikan dan tindakan positif, kita bisa memberikan pengaruh yang tak terhapus dalam perjalanan hidup orang lain. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertindak. Jadi, siapkah kita mewariskan sesuatu yang lebih berarti bagi masa depan? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan Mandela, dengan berkomitmen untuk berjuang demi keadilan dan kebaikan, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Apakah kita berani mengambil langkah awal menuju perubahan yang lebih baikkah? Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa kunjungi Memoria untuk cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.